Halo sahabatku, pejuang keluarga hebat. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dijauhkan dari segala drama hidup. Ya, tapi kalau hidup kita terlalu damai, kapan kita akan teruji? Hari ini, Cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam kisah yang menguji mental dan emosi. Bayangkan, seorang direktur pemasaran yang karirnya sedang di puncak, tiba-tiba dipecat. Lebih mengejutkan lagi, dalam pemecatan itu adalah suaminya sendiri. Kisah ini berjudul, Saat Aku Hendak Menyiapkan Rapat Dewan Perusahaan, tiba-tiba staf menghampiriku sambil bilang, "Maaf Bu, Anda sudah dipecat 1 jam yang lalu." Ternyata yang memecatku adalah suamiku sendiri. Awalnya aku kaget, namun saat CEO pusat bertemu dengannya, mereka sujud mohon ampun padaku. Ikuti perjuangan Amara yang ternyata menyimpan kartu as berupa rahasia kepemilikan saham perusahaan. Kita akan melihat bagaimana kesombongan Bram, Bu Laksmi, dan CEO pusat hancur lebur di hadapan ratu yang selama ini mereka remehkan. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Jangan lupa untuk tanda jempol naik, like video ini, bel subscribe ke channel Cerita Momo dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya. Dan yang paling penting, tinggalkan jejak di kolom komentar. Komen nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Siap merasakan kepuasan karma yang manis? Yuk, kita langsung mulai ceritanya. Pagi itu, kantor pusat PT Megantara terasa lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari musim kemarau menyelinap masuk melalui kaca-kaca jendela ruang rapat utama, menyinari Amara yang terlihat begitu bersemangat dan elegan dalam balutan blazer navy yang pas. Jari-jarinya yang lentik menari di atas layar sentuh besar, menggeser dan memeriksa ulang presentasi terakhir untuk proyek Phoenix. Proyek ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah puncak dari 5 tahun dedikasinya sebagai direktur pemasaran, sebuah mahakarya yang akan menentukan masa depan perusahaan di kancah global. Amara memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, menikmati aroma kopi mahal yang mengepul dari cangkirnya. Keberhasilannya di usia muda sering menjadi bisik-bisik iri di antara para karyawan, namun ia selalu mengabaikannya. Yang terpenting baginya adalah data, dan data menunjukkan bahwa proyek Phoenix akan meledak. Hanya ada satu hal yang mengganjal di benaknya belakangan ini. Suaminya, Bram, yang juga bekerja di perusahaan ini sebagai manajer proyek, dan ibu mertuanya, Bu Laksmi, yang terus-menerus menuntut perhatiannya agar beralih ke urusan rumah tangga dan segera memiliki keturunan. Permintaan itu semakin gencar seiring dengan meningkatnya kesibukan Amara. Beberapa menit sebelum rapat dewan dimulai, Amara memanggil stafnya. Ia memberikan instruksi terakhir dengan nada tegas namun ramah. Semuanya sudah sempurna. Ia merasa siap, tak ada celah sedikit pun untuk kesalahan. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Herman, pengacaranya, hanya berisi satu kalimat misterius. "Kartu sudah di tangan, Nyonya." Amara sedikit mengernyit, tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi ia segera mengenyahkan pikiran itu, meyakini bahwa Pak Herman selalu berada selangkah di depannya dalam setiap urusan. Amara berdiri tegak, membetulkan letak name tag-nya, dan berbalik menghadap pintu. Di saat yang sama, pintu geser itu terbuka pelan. Bukan Tuan Prabu atau para dewan direksi yang datang, melainkan Andi, salah satu staf HRD muda yang biasanya ceria. Wajah Andi saat ini pucat pasi dan tatapannya penuh keraguan, seolah ia sedang mengemban tugas yang sangat berat dan memalukan. Amara tersenyum ramah, mencoba mencairkan ketegangan. Ia bertanya, apakah ada perubahan teknis untuk rapat? Andi berjalan mendekat, langkahnya kaku. Dia berdiri 2 meter di depan Amara, menunduk, dan dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar, ia mengucapkan kalimat yang seketika membuat dunia Amara seolah berhenti berputar. Andi berkata, "Maaf Bu Amara, dengan sangat menyesal. Saya harus menyampaikan. Anda telah diberhentikan dari posisi direktur pemasaran. Keputusan ini efektif berlaku sejak 1 jam yang lalu." Selama beberapa detik, Amara hanya menatap kosong. Ia tidak marah, ia hanya bingung. Ini pasti lelucon yang buruk. Siapa yang berani memecatnya? Tepat sebelum ia akan mempresentasikan proyek terbesar sepanjang sejarah perusahaan? Amara bertanya balik, suaranya tenang, namun ada nada berbahaya di baliknya.
Ia menuntut penjelasan, menanyakan atas dasar apa dan atas perintah siapa. Andi tidak berani menatapnya. Dia merogoh amplop coklat dari saku jasnya dan meletakkannya dengan hati-hati di meja marmer terdekat, seolah amplop itu adalah bom waktu. Andi menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah mendadak dari Dewan Direksi yang baru saja melakukan rapat tertutup. Dia tidak tahu detailnya, dia hanya disuruh mengantarkan surat pemecatan dan memintanya segera meninggalkan area kantor. Seketika itu juga, pikiran Amara kembali pada suaminya, Bram. Mungkinkah ini perbuatan Bram? Amara tahu suaminya cemburu pada kesuksesannya. Bram selalu merasa Amara meremehkannya, menganggap pencapaiannya sebagai manajer proyek tidak sebanding dengan jabatan direktur pemasaran yang dipegang Amara. Kecemburuan itu diperparah oleh Bu Laksmi, ibu mertuanya, yang selalu menanamkan ide di benak Bram bahwa istri yang sukses akan melupakan kodratnya. Bu Laksmi selalu berkata pada Bram bahwa ia harus mengambil kendali, bahwa Amara terlalu kuat. Amara mengambil amplop itu. Tangannya tidak bergetar. Dia merobeknya dengan gerakan lambat dan elegan. Di sana, tertulis jelas surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Direksi. Tepat di bawahnya, ada paraf dan stempel yang menunjukkan persetujuan dari beberapa anggota dewan. Amara menahan napas. Ia tidak menemukan nama Bram di sana, tetapi ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan permainan kotor yang baru saja dimainkan oleh keluarga suaminya. Mereka telah berhasil memanipulasi dewan. Andi meminta maaf lagi, berulang kali, sambil memohon Amara untuk segera mengosongkan ruangan demi menghindari keributan. Amara mengangguk kecil. Ia mengucapkan terima kasih pada Andi, memintanya untuk tenang. Ekspresinya yang tenang justru membuat Andi semakin ketakutan. Amara sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang baru saja kehilangan jabatan tinggi. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja diserang, dan kini sedang merencanakan pembalasan. Amara melirik layar sentuh besar di depannya. Presentasi proyek Phoenix. Segala ide, data, dan perhitungan selama 5 tahun ada di sana. Jika proyek ini berhasil, perusahaan akan meraup keuntungan ratusan miliar. Dan kini, Bram ingin mengambil alih itu. Amara berjalan pelan ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan flash drive berwarna perak kecil. Ini adalah kunci proyek Phoenix yang sesungguhnya. Tanpa data ini, presentasi di layar hanyalah kulit kosong. Ia tersenyum simpul, lalu meletakkan flash drive itu kembali ke dalam laci. Amara memutuskan untuk tidak membawa flash drive itu bersamanya. Dia sengaja meninggalkannya, sebuah jebakan yang manis. Amara tahu betul bahwa Bram pasti akan segera masuk ke ruangan ini, menyombongkan diri, dan mengira bahwa ia telah mendapatkan semua data berharga itu dengan mudah. Biarkan Bram menikmati ilusi kemenangan yang hanya bertahan beberapa jam. Ponsel Amara kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk dari Lala, sahabatnya, yang terdengar panik karena mendengar desas-desus aneh dari kantor. Amara menjawab dengan suara biasa, menenangkan Lala, dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Amara mulai mengemasi barang-barangnya. Bukan barang kantor, hanya benda-benda pribadinya. Foto pernikahannya yang kini terasa hambar, beberapa alat tulis kesayangan, dan buku catatan berisi ide-ide orisinalnya. Ia bekerja dengan cepat, penuh ketenangan yang mencurigakan. Setiap gerakan tangannya adalah persiapan untuk langkah selanjutnya, langkah yang jauh lebih besar dari sekadar direktur pemasaran. Tepat ketika Amara hendak meraih tas tangannya, pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, sosok yang ia tunggu-tunggu muncul. Bram, suaminya, didampingi oleh Bu Laksmi dan Sinta, iparnya. Wajah mereka bertiga berseri-seri, memancarkan kemenangan yang menjijikan. Bu Laksmi bahkan tampak berlebihan, mengenakan perhiasan yang lebih mencolok dari biasanya, seolah sudah merayakan kemenangan yang belum sah. Bram melangkah masuk dengan angkuh, memandang Amara dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang menilai barang bekas. Bram berkata, suaranya dipenuhi arogansi yang kental, bahwa ia tidak menyangka Amara akan patuh dan segera mengemasi barang-barangnya. Bram tidak bertanya mengapa Amara dipecat. Dia malah mengakui bahwa dia adalah orang di balik keputusan dewan itu, atas persetujuan para pemegang saham kecil yang telah ia rayu dengan iming-iming jabatan tinggi. Bu Laksmi maju beberapa langkah, mendekati Amara. Senyum sinisnya mengembang.
Bu Laksmi berkata bahwa ini adalah yang terbaik bagi Bram dan perusahaan. Ia menambahkan bahwa Amara terlalu terobsesi pada karir, sampai melupakan kewajibannya sebagai istri dan calon ibu. Bu Laksmi menyindir dengan nada yang menusuk, menyatakan bahwa sekarang Amara bisa fokus di rumah, tempat yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang wanita. Sinta, ipar Amara, hanya berdiri di belakang Bram, tersenyum mengejek sambil memegang ponselnya, seolah sedang merekam momen memalukan itu untuk disebarluaskan di grup keluarga. Sinta berkata bahwa kini mereka bisa mendapatkan anggaran dan fasilitas yang selama ini tertahan di tangan Amara. Amara hanya diam. Ia menatap mata Bram, Bu Laksmi, dan Sinta secara bergantian. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Dalam keheningan itu, Amara melihat dengan jelas pengkhianatan, keserakahan, dan rasa iri yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sapaan. Amara menyadari, orang-orang di depannya ini tidak hanya ingin merebut jabatannya, mereka ingin menghancurkannya. Amara mengambil napas dalam-dalam. Ekspresinya berubah. Bukan lagi kebingungan, melainkan ketenangan yang membekukan. Ia meletakkan tas tangannya dan menunjuk ke layar presentasi yang masih menyala. Ia mengucapkan kalimat terakhirnya di kantor itu, bukan sebagai direktur yang dipecat, melainkan sebagai seorang ratu yang memberikan peringatan terakhir sebelum memulai perang. Amara berkata bahwa mereka boleh mengambil jabatannya, mengambil ruangan ini, bahkan mengambil semua barang yang tersisa di sini, tetapi mereka harus ingat, proyek itu adalah hidupnya. Dan siapapun yang mencoba mencuri idenya, akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Amara kemudian berbalik, tanpa menoleh lagi, tanpa memedulikan tawa kemenangan yang meledak dari Bram, Bu Laksmi, dan Sinta di belakangnya. Saat Amara berjalan keluar dari kantor yang tadinya ia pimpin, langkahnya sama sekali tidak terlihat seperti langkah seorang wanita yang baru saja dipermalukan dan dipecat. Sebaliknya, ia berjalan tegak, penuh keyakinan, seolah ia baru saja meninggalkan penjara yang menahannya untuk waktu yang lama, dan kini, ia bebas untuk melepaskan kekuatan sesungguhnya. Di luar gedung, Amara segera menelepon Pak Herman. Suaranya berubah menjadi nada bisnis yang dingin dan tanpa emosi. Amara berkata bahwa pertunjukan babak 1 telah usai. Kini, saatnya babak 2 dimulai. Amara berkata pada Pak Herman, "Pak, segera siapkan berkas-berkas pengambil alihan. Saya ingin saham mayoritas itu tidak lagi menjadi rahasia. Dan segera blokir semua akses keuangan Bram di luar kebutuhan pokok. Saya ingin mereka menikmati kekuasaan semu itu dengan rasa cemas yang perlahan mencekik." Kekosongan yang ditinggalkan Amara di PT Megantara segera diisi oleh riuh rendah kemenangan palsu. Di ruang rapat utama, yang kini dihiasi oleh aura ambisi yang kental, Bram duduk di kursi Amara, kursi paling mewah dan strategis. Dengan kaki terangkat ke atas meja, merasakan sensasi kekuasaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Di sampingnya, Bu Laksmi merapikan dekorasi ruangan, memerintahkan staf untuk membuang semua benda pribadi Amara, termasuk cangkir kopi kesayangan direktur terdahulu, seolah membersihkan roh jahat. Sinta, dengan santainya, sudah mengambil alih meja kerja Amara, bahkan mengenakan cardigan Amara yang tergantung di belakang pintu, mengklaimnya sebagai barang sitaan. Mereka bertiga menikmati euforia kemenangan yang baru seumur jagung. Bu Laksmi berkata pada Bram, suaranya bangga, bahwa inilah hasil dari keberaniannya. Ia memuji Bram karena telah berhasil menjadi pemimpin sejati dalam rumah tangga dan di kantor, menunjukkan bahwa laki-lakilah yang harus memegang kendali penuh. Bram mengangguk pongah, merasakan validasi yang telah lama ia dambakan. Ia percaya sepenuhnya bahwa Amara telah hancur, terpojok, dan kini akan kembali menjadi istri penurut yang fokus mengurusnya. Namun, pesta kemenangan itu perlahan mulai dirusak oleh realitas. Mereka segera menyadari bahwa kekuasaan yang mereka rebut hanyalah cangkang kosong. Bram, yang kini diangkat menjadi acting director oleh dewan yang sudah ia pengaruhi, harus segera menyiapkan presentasi untuk rapat investor yang akan diadakan 2 hari lagi, menggantikan rapat dewan yang sudah dibatalkan Amara. Saat Bram mencoba mengakses data inti proyek Phoenix, layar komputernya menyajikan pesan error yang sama. Bram mulai panik. Ia ingat flash drive yang ditinggalkan Amara. Dengan tergesa-gesa, Bram mengeluarkan flash drive perak itu. Ia mencolokkannya ke laptopnya dengan keyakinan penuh.
Ia yakin Amara pasti meninggalkan kunci rahasia itu sebagai bentuk kekalahannya. Tetapi, yang muncul hanyalah folder-folder yang terkunci rapat dengan enkripsi tingkat tinggi. Di dalamnya, ada satu file bernama Read Me. Saat dibuka, isinya hanya satu kalimat sederhana. Kunci ini hanya bisa dibuka oleh pemilik sah proyek yang memiliki akses ke semua jalur pendanaan, Tuan. Bram melempar flash drive itu ke meja. Rasa panas menjalar di wajahnya. Amara telah mempermainkannya. Dia tidak hanya dipecat, dia juga ditinggalkan di tengah lautan data yang tidak bisa ia gunakan. Proyek Phoenix yang seharusnya menjadi mahkota kemenangannya, kini menjadi bom waktu. Tanpa data dan perhitungan mendasar yang hanya dimiliki Amara, proyek itu hanyalah omong kosong. Bu Laksmi, yang melihat kegelisahan putranya, mencoba menenangkan. Ia berkata bahwa Amara pasti bodoh dan akan segera menghubunginya, memohon untuk diberikan kunci, demi menyelamatkan reputasinya sendiri. Sinta menambahkan, dengan nada remeh, bahwa Amara pasti tidak ingin melihat proyek yang telah ia kerjakan bertahun-tahun hancur di tangan orang lain. Saran mereka adalah menunggu. Bram setuju. Mereka memutuskan untuk memberikan waktu 24 jam kepada Amara untuk menghubungi mereka. Sementara itu, Bram memerintahkan tim IT untuk mencoba membongkar enkripsi, sebuah perintah sia-sia yang hanya menghabiskan waktu dan sumber daya. Di saat yang sama, Bu Laksmi dan Sinta mulai menikmati kekuasaan di rumah. Mereka dengan sombong memanggil semua asisten rumah tangga dan merombak total isi rumah megah yang selama ini diurus Amara. Mereka mengganti furnitur, menata ulang taman, dan bahkan memasang lukisan diri Bu Laksmi di ruang tamu, menggantikan lukisan abstrak minimalis kesukaan Amara. Bu Laksmi bahkan berani menghubungi manajer bank Amara dan mencoba mengakses rekening gabungan mereka, hanya untuk mendapat jawaban dingin bahwa semua akses telah dibekukan. Bu Laksmi mengabaikannya, yakin itu hanya masalah administrasi kecil yang akan segera teratasi setelah Bram mengendalikan perusahaan. Malam berganti, tetapi ponsel Bram tetap sunyi. Amara tidak menelepon. Ia menghilang total seolah ditelan bumi. Bram mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi nomor Amara, tetapi nomor itu tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Lala, sahabat Amara, tetapi Lala berkata ia sedang sibuk dan tidak bisa memberikan informasi apapun. Tepat pada dini hari, saat Bram sedang sibuk mencoba merangkai presentasi palsu dari data sisa, sebuah notifikasi mengejutkan muncul di email pribadinya. Itu adalah surat resmi. Bukan dari Amara, melainkan dari kantor pusat perusahaan di luar negeri. Subjeknya berbunyi, pemberitahuan kunjungan darurat dan audit internal CEO pusat. Bram membaca isinya dengan gemetar. Tuan Prabu, CEO pusat yang jarang sekali menginjakkan kaki di kantor cabang Asia, akan tiba sore harinya. Tujuannya adalah melakukan pemeriksaan mendadak terhadap proyek Phoenix, karena proyek ini dianggap sangat krusial oleh Dewan Global. Kepanikan Bram memuncak. Ia segera membangunkan Bu Laksmi dan Sinta. Ia menjelaskan situasinya, bahwa Tuan Prabu adalah sosok yang dingin dan tidak mengenal ampun. Jika Tuan Prabu mengetahui bahwa proyek Phoenix macet dan ia telah memecat direktur yang bertanggung jawab atasnya, karirnya, dan kredibilitas mereka semua, akan tamat. Bu Laksmi yang biasanya sombong, kini ikut panik. Ia menyalahkan Bram karena terlalu terburu-buru. Namun, ia segera mengambil alih kendali. Ia memerintahkan Bram untuk mencari informasi tentang Amara apapun caranya. Bu Laksmi juga menyuruh Sinta untuk mengatur kedatangan Tuan Prabu, menyuap para staf untuk tutup mulut tentang pemecatan Amara, dan mencari alibi yang meyakinkan. Mereka memutuskan untuk berbohong. Mereka akan mengatakan Amara sedang cuti mendadak karena sakit keras, dan Bram terpaksa mengambil alih. Pagi menjelang, kantor PT Megantara disulap total dalam upaya menutupi kebohongan besar itu. Ruangan Amara dibersihkan dari jejak-jejak pemecatan, foto Amara dikembalikan ke mejanya, dan semua staf diancam akan dipecat jika membocorkan rahasia pemecatan tersebut. Bram mencoba menghubungi Amara lagi, kali ini melalui email. Ia menulis email yang penuh basa-basi, berpura-pura peduli dan bertanya kabar, menyisipkan kalimat bahwa Tuan Prabu akan datang dan dia butuh bantuan data. Jauh dari hiruk-pikuk kepanikan itu, di sebuah hotel mewah yang sangat tersembunyi, Amara sedang sarapan santai bersama Pak Herman. Senyumnya tipis dan puas.
Pak Herman menunjukkan screenshot email panik dari Bram, yang ia sadap. Amara hanya tertawa ringan. Ia berkata bahwa rasa panik itu baru permulaan. Pak Herman kemudian menjelaskan rencananya. Ia telah mengatur pertemuan rahasia antara Amara dan Tuan Prabu, sebelum Tuan Prabu menginjakan kaki di kantor cabang. Pak Herman menjelaskan bahwa Tuan Prabu sebenarnya adalah CEO boneka yang ditunjuk oleh Amara sendiri sebagai pemegang saham mayoritas anonim, untuk menguji manajemen lokal. Tuan Prabu tidak mengetahui identitas Nyonya A yang sebenarnya, dan mengira pemilik saham itu adalah investor asing misterius. Amara mengangguk. Inilah kartu mati yang ia miliki. Ia tidak hanya punya proyek, dia punya kendali atas keseluruhan perusahaan dan CEO-nya. Keputusan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik saham mayoritas adalah murni strategi bisnis dan keamanan pribadi, apalagi dengan situasi keluarga yang tamak. Kini, saatnya kartu itu digunakan. Pak Herman memperingatkan Amara bahwa begitu identitasnya terungkap, tidak ada jalan kembali. Amara akan menjadi target utama Bram, Bu Laksmi, dan semua anggota dewan yang terlanjur disuap oleh suaminya. Amara menjawab dengan tenang bahwa ia sudah siap. Ia sudah memprediksi semua ini sejak lama, sejak Bu Laksmi mulai mencampuri urusan bisnisnya. Amara memandangi sketsa yang ia buat di buku catatannya. Sketsa logo perusahaan yang dimodifikasi, dengan mahkota di atasnya. Ia berkata pada Pak Herman bahwa besok, ia akan menemui Tuan Prabu. Ia tidak akan datang sebagai mantan direktur pemasaran yang dipecat, melainkan sebagai pemilik sejati, penguasa tunggal yang akan menghakimi semua yang telah mengkhianatinya. Kembali ke kantor, suasana tegang mencapai puncaknya. Tuan Prabu tiba. Sosoknya yang tinggi dan dingin membuat Bram dan Bu Laksmi gemetar. Tuan Prabu langsung menuju ruang rapat, menuntut penjelasan tentang proyek Phoenix. Bram, dengan wajah berkeringat, mencoba menjelaskan bahwa Amara, direktur asli, sedang cuti sakit. Tuan Prabu tidak percaya. Ia berkata dengan nada datar bahwa ia sudah tahu Amara dipecat. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta seketika pucat pasi. Mereka bertanya bagaimana Tuan Prabu bisa tahu. Tuan Prabu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah pesan singkat yang ia terima dari nomor anonim, yang berisi detail pemecatan dan rencana licik mereka untuk mengambil alih proyek Phoenix. Mereka tidak tahu, pesan itu dikirim oleh Pak Herman beberapa jam yang lalu. Tuan Prabu menuntut data asli proyek Phoenix. Bram dengan bodohnya mencoba menyerahkan flash drive terenkripsi itu, berdalih bahwa ini adalah data teraman. Tuan Prabu semakin curiga. Ia berkata bahwa ia membutuhkan akses penuh ke proyek itu dalam waktu kurang dari 2 jam, karena Dewan Global sedang menunggu. Jika proyek itu gagal diakses, tidak hanya Bram yang akan dipecat, tetapi kantor cabang ini akan ditutup, dan seluruh dewan lokal akan diselidiki. Bram dan Bu Laksmi saling pandang. Mereka terjebak dalam lubang kebohongan mereka sendiri. Mereka sudah membuang Amara, dan kini, mereka tidak memiliki kunci untuk menyelamatkan diri. Kegembiraan mereka 24 jam yang lalu kini berubah menjadi teror yang mencekik. Mereka sadar, waktu mereka tidak banyak, dan nasib karir mereka berada di ujung tanduk. Di sisi lain kota, Amara bersiap untuk pertemuan dengan Tuan Prabu. Ia mengenakan pakaian yang lebih formal, lebih mewah, bukan lagi pakaian direktur, tetapi pakaian seorang penguasa. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini, ia akan mengakhiri semua permainan ini, dan menunjukkan siapa sebenarnya ratu di balik tahta PT Megantara. Babak kedua telah dimulai, dan panggung kehancuran untuk keluarga suaminya sudah siap. Malam itu, Jakarta diselimuti hujan yang dingin, menciptakan kontras sempurna dengan suasana panas dan mencekam di kantor PT Megantara. Namun, di sudut kota yang lain, di lantai teratas sebuah hotel butik mewah yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, Amara sedang bersiap untuk pertemuan yang akan mengubah segalanya. Ruangan itu hening, hanya ditemani suara tetesan air hujan yang menyentuh jendela. Amara memandangi pantulan dirinya di cermin. Ia tidak mengenakan blazer kerja biasa yang formal, melainkan gaun sutra berwarna champagne yang simpel namun memancarkan aura mahal dan kekuasaan yang sunyi. Penampilannya adalah perpaduan antara keanggunan dan otoritas. Ia harus memastikan Tuan Prabu memahami siapa yang sedang ia hadapi. Bukan mantan bawahan, melainkan nyonya kunci perusahaan.
Pak Herman tiba tepat waktu. Wajahnya yang tenang dan penuh perhitungan selalu menjadi sumber kekuatan bagi Amara. Pak Herman memberikan briefing terakhir, menegaskan bahwa Tuan Prabu sudah sangat gelisah. Kekacauan proyek Phoenix telah memicu alarm di kantor pusat, dan Tuan Prabu, sebagai CEO yang ditunjuk oleh pemilik saham mayoritas anonim, merasa posisinya terancam. Kepanikan Tuan Prabu adalah bagian dari rencana, memastikan ia akan tunduk sepenuhnya pada perintah Amara. Amara mengangguk. Ia tahu betul cara kerja Tuan Prabu. Pria itu adalah eksekutif yang kompeten dan sangat berhati-hati, tetapi rentan terhadap tekanan, terutama tekanan dari Dewan Global yang kini mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Ia diangkat oleh Amara, sebagai pemilik saham mayoritas yang ia sebut Nyonya Kunci, karena rekam jejaknya bersih dan kemampuannya menjalankan perintah. Tuan Prabu selama ini bekerja di bawah asumsi bahwa Nyonya Kunci adalah seorang investor raksasa dari Eropa, dan tidak pernah menyangka bahwa sosok di balik nama Sandi itu adalah direktur pemasaran dari kantor cabang Asia yang baru saja dipecat. Beberapa saat kemudian, Tuan Prabu diantar masuk oleh asisten pribadinya. Wajahnya tegang, dan matanya memancarkan rasa khawatir yang mendalam. Ia segera melihat Pak Herman dan menghampirinya, menanyakan tentang situasi kantor. Kemudian, ia melihat Amara yang berdiri di dekat jendela, memandangi gemerlap lampu kota. Tuan Prabu mengira Amara adalah perwakilan dari Nyonya Kunci, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Bukankah Amara adalah direktur pemasaran yang katanya sedang cuti sakit? Bram telah berbohong. Amara menyambut Tuan Prabu dengan senyum tipis, tetapi matanya dingin. Ia mengundang mereka duduk. Tuan Prabu, tanpa basa-basi, langsung menuntut penjelasan tentang proyek Phoenix. Ia berkata bahwa kantor pusat mengancam akan menarik investasi jika data inti tidak dapat diakses dalam 12 jam ke depan. Ia menjelaskan bahwa ia sudah memarahi Bram habis-habisan, tetapi Bram tidak tahu apa-apa. Tuan Prabu merasa dikhianati oleh Bram yang dianggapnya tidak becus. Amara mengangkat tangan, memberi isyarat agar Tuan Prabu tenang. Kemudian, ia berbicara. Suaranya rendah, tetapi setiap kata mengandung otoritas mutlak yang belum pernah didengar Tuan Prabu sebelumnya. Ia berkata, Tuan Prabu, saya minta maaf harus membuat Anda panik. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada proyek Phoenix yang harus Anda ketahui sekarang. Tuan Prabu menatap Amara dengan bingung. Ia menoleh ke Pak Herman, mencari jawaban. Pak Herman hanya tersenyum samar dan mengeluarkan sebuah dokumen yang tersegel. Dokumen itu adalah akta kepemilikan saham, legalitas perusahaan, dan surat kuasa penuh. Amara memandang lurus ke mata Tuan Prabu, tanpa kedip. Tuan Prabu, katanya, Anda telah bekerja dengan sangat baik selama ini, melayani kepentingan pemegang saham mayoritas, yang Anda kenal sebagai Nyonya Kunci. Tuan Prabu mengangguk cepat, tentu, Nyonya. Di mana dia? Saya ingin meyakinkan dia bahwa situasinya masih terkendali, dan kami sedang mencari solusi. Amara tersenyum lebih lebar. Ia lalu berkata, kalimat yang seketika membuat Tuan Prabu membeku di tempatnya, Nyonya Kunci tidak ada di Eropa atau di balik telepon satelit, Tuan Prabu. Dia ada di sini, di depan Anda, sepanjang waktu. Keheningan melanda ruangan itu, hanya terdengar suara rintik hujan di luar jendela. Tuan Prabu terperangah. Ia menatap Amara, lalu beralih ke Pak Herman, mencari tanda-tanda kebohongan. Pak Herman hanya mendorong dokumen tersegel itu ke hadapan Tuan Prabu, isyarat agar ia melihat bukti. Silakan, Tuan Prabu. Buka dan baca sendiri, ujar Pak Herman, suaranya tegas. Dengan tangan gemetar, Tuan Prabu membuka segel dokumen itu. Ia membolak-balik lembaran demi lembaran, matanya bergerak cepat dari nama perusahaan, jumlah saham, hingga akhirnya berhenti pada bagian tanda tangan dan identitas pemilik. Di sana, tertulis jelas, Amara Salsabila, disertai salinan paspor dan KTP yang sah. Kepemilikan saham mayoritas yang mencapai lebih dari 60%. Tuan Prabu sontak menyadari betapa bodohnya dia selama ini, membiarkan direktur pemasaran, yang notabene adalah pemiliknya sendiri, diperlakukan seperti karyawan biasa dan bahkan dipecat. Wajah Tuan Prabu seketika berubah warna. Ia yang tadinya sombong dan menuntut, kini berubah menjadi patuh dan ketakutan. Ia berdiri tiba-tiba, hampir menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Ia menunduk hormat dengan sangat dalam,
memanggil Amara dengan sebutan yang berbeda. "Maafkan saya, Nyonya Amara. Saya benar-benar tidak tahu. Mengapa Anda merahasiakan identitas ini dari kami semua?" Amara menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini untuk menguji kejujuran dan loyalitas tim manajemen, termasuk suaminya dan ibu mertuanya. Amara berkata, suaranya dipenuhi kekecewaan, "Saya ingin tahu siapa yang bekerja keras demi perusahaan, dan siapa yang hanya mengincar uang saya. Saya sudah curiga sejak lama dengan upaya Bu Laksmi dan Bram yang terus mengganggu pekerjaan saya. Dan kini, Tuan Prabu, Anda telah melihat sendiri hasilnya. Orang-orang terdekat saya, suami dan ibu mertua saya, telah mengkhianati Nyonya Kunci, memecat saya, dan mencoba mencuri proyek yang sejatinya adalah milik saya." Tuan Prabu tersentak. Ia menyadari bahaya yang mengancam posisinya. Jika Amara marah, seluruh eksekutif yang terlibat, termasuk dirinya, akan kehilangan segalanya, bahkan mungkin menghadapi tuntutan hukum. Tuan Prabu segera meminta maaf berulang kali atas kesalahan dan keterlambatannya dalam menyadari skema licik Bram dan Bu Laksmi. Tuan Prabu berkata bahwa ia siap melakukan apapun yang diperintahkan Amara, demi menyelamatkan perusahaan dan karirnya. Baginya, menyelamatkan diri sendiri adalah prioritas. Amara tersenyum. Inilah yang ia tunggu. Amara kemudian berkata bahwa ia tidak membutuhkan kata-kata. Ia membutuhkan tindakan. Amara berkata pada Tuan Prabu bahwa ia ingin Tuan Prabu kembali ke kantor dan mengumumkan rapat dewan luar biasa besok pagi. Amara berkata bahwa ia ingin semua orang yang terlibat dalam pemecatannya, terutama Bram, Bu Laksmi, dan Sinta, hadir. Amara ingin mereka melihatnya, bukan sebagai direktur pemasaran, melainkan sebagai pemilik sejati. Amara menjelaskan rencananya, Tuan Prabu harus bersikap tegas di depan Bram, berpura-pura bahwa ia sedang dalam masalah besar karena ketidakmampuan Bram dalam mengakses data proyek, sehingga solusi terakhir adalah memanggil rapat dewan luar biasa untuk memutuskan penarikan proyek. Amara ingin Bram dan Bu Laksmi datang ke rapat itu dengan perasaan sombong, mengira mereka akan ditunjuk sebagai penyelamat, padahal mereka akan menjadi terdakwa utama. Ini adalah jebakan psikologis yang dirancang Amara untuk memperbesar rasa malu mereka. Tuan Prabu mengangguk cepat, mencatat setiap instruksi. Ia berjanji akan melaksanakan perintah itu tanpa celah. Setelah Tuan Prabu pergi dengan rasa takut yang mendalam, Amara tersisa sendirian bersama Pak Herman. Amara memandangi Pak Herman, dan Pak Herman mengeluarkan sebuah tablet. Di layar tablet itu, Lala, sahabat Amara dan ahli keamanan siber yang brilian, sedang memberikan laporan visual. Lala telah berhasil meretas semua akun media sosial Sinta dan Bu Laksmi, mengumpulkan bukti cyberbullying dan fitnah terhadap Amara. Lala juga mengungkapkan bahwa ia telah menemukan bukti komunikasi Bram dengan beberapa pesaing yang menunjukkan upaya Bram untuk menjual rahasia proyek jika Amara menolak memberikannya kunci enkripsi. Amara menghela napas panjang, kekecewaannya mendalam, tetapi tekadnya semakin kuat. Pengkhianatan Bram ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar cemburu jabatan. Bram benar-benar berniat menghancurkannya demi uang, bahkan mengancam rahasia perusahaan. Amara kemudian menginstruksikan Pak Herman untuk segera menyiapkan semua berkas pengambil alihan dan perubahan struktur dewan. Amara menutup pertemuan itu dengan wajah yang dingin dan penuh perhitungan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya untuk memoles presentasi terakhir. Ini bukan presentasi pemasaran, melainkan presentasi tentang kepemilikan dan kehancuran, yang akan ia tunjukkan di hadapan para dewan, suaminya, dan ibu mertuanya. Ia tidak lagi peduli dengan uang perusahaan. Ia peduli dengan harga diri dan menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang ratu yang telah dicabut mahkotanya, akan kembali untuk mengambil alih tahta dengan kekuasaan yang jauh lebih besar. Fajar akan segera menyingsing, membawa serta hari penghakiman bagi semua pengkhianat. Pagi tiba di kantor PT Megantara, membawa serta suasana yang jauh dari kata produktif. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekik. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta sudah berada di ruang rapat utama sejak subuh. Semalam, mereka tidak tidur. Bu Laksmi terus-menerus mondar-mandir, memaki Amara karena telah menghilangkan data. Bram, di sisi lain, sibuk menghubungi kontak sana-sini, mencoba meyakinkan para dewan yang sempat ia suap bahwa situasi masih terkendali, padahal ia sendiri sudah kehilangan kendali. Sinta hanya bisa terdiam.
Tangannya sibuk mencari berita atau petunjuk tentang keberadaan Amara di media sosial, namun Amara seolah lenyap dari dunia maya. Kepanikan mereka memuncak ketika Tuan Prabu tiba. Sosok CEO pusat itu tampak lebih dingin, lebih kaku, dan lebih menyeramkan dari hari sebelumnya. Tuan Prabu langsung memanggil Bram dan Bu Laksmi ke ruangannya, sebuah ruangan yang dulunya tidak pernah mereka injak. Tuan Prabu tidak lagi menggunakan nada bicara yang ramah atau basa-basi, ia berbicara dengan otoritas yang menusuk. Tuan Prabu menatap Bram tajam. Proyek Phoenix. Dalam 2 jam, Dewan Global akan melakukan telekonferensi darurat. Jika saya tidak bisa menyajikan data yang valid, kepala saya yang akan hilang. Dan percayalah, Tuan Bram, jika kepala saya hilang, kalian semua akan ikut terseret ke dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Bram mencoba membela diri, mengulang kebohongan lama bahwa Amara sedang cuti sakit. Tuan Prabu memotongnya dengan sinis. Saya tidak bodoh. Saya tahu persis apa yang terjadi. Saya tahu Anda yang memecat istri Anda. Dan saya tahu Anda tidak memiliki satupun akses ke data vital proyek itu. Tuan Prabu tidak menyebut Amara sebagai pemilik saham, ia hanya memainkan peran seorang CEO yang sangat marah karena jajaran manajemennya telah menyebabkan kerugian besar. Bu Laksmi, yang biasanya berani, kini hanya bisa menunduk. Ia mencoba menyela, mengatakan bahwa ia akan mencari Amara dan memaksanya menyerahkan data. Tuan Prabu menggeleng. Terlambat. Nyonya Kunci sudah memberi sinyal. Beliau sangat marah dengan kekacauan ini. Mendengar nama, Nyonya Kunci, disebut, wajah Bram dan Bu Laksmi seketika pucat. Mereka tahu, itu adalah sebutan untuk pemegang saham mayoritas yang misterius, yang mereka yakini adalah investor asing yang jauh dan tidak peduli. Kini, Tuan Prabu menyebut nama itu dengan nada serius. Pikiran Bu Laksmi mulai berkelana liar, membayangkan investor asing itu akan menuntut mereka atas kerugian yang disebabkan oleh pemecatan Amara. Tuan Prabu kemudian mengumumkan perintah dadakan, rapat Dewan Luar Biasa. Rapat ini, katanya, akan memutuskan apakah proyek itu akan ditarik total dan kantor cabang ini ditutup, atau apakah mereka akan mencari solusi drastis. Tuan Prabu memastikan, dengan nada mengancam, bahwa Bram, Bu Laksmi, dan Sinta harus hadir, karena mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan data. Bram meninggalkan ruangan Tuan Prabu dengan lutut lemas. Ia menyadari bahwa ia telah membuang kunci penyelamat mereka. Bu Laksmi menyalahkan Bram karena terlalu percaya diri. Sinta, yang tadinya santai, kini mulai ketakutan membayangkan harus mengembalikan semua uang yang ia habiskan menggunakan kartu kredit kantor yang dulu dikuasai Amara. Mereka bertiga mencoba melancarkan upaya putus asa terakhir. Bram menelepon Lala, sahabat Amara, menawarkan uang puluhan juta rupiah hanya untuk mendapatkan nomor telepon Amara yang baru. Lala hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak menjual sahabatnya. Bram kemudian mencoba mendatangi rumah Amara, tetapi pintu gerbang dikunci rapat, dan satpam di sana berkata Amara tidak ada di tempat. Satpam itu bahkan berani menolak Bram, mengklaim bahwa ia hanya menerima perintah dari Nyonya Kunci, kata yang membuat Bram semakin bingung dan takut. Sementara Bram dan keluarganya tenggelam dalam kepanikan yang semakin tidak masuk akal, Amara sedang berada di markas rahasianya, sebuah ruang kerja pribadi yang ia beli bertahun-tahun lalu di luar kota, ditemani Pak Herman dan Lala. Amara mengawasi semua gerak-gerik Bram melalui rekaman CCTV kantor dan drone yang dikendalikan Lala di dekat rumah mereka. Amara melihat dengan puas bagaimana kepanikan telah menggerogoti harga diri Bram. Pak Herman menyajikan berkas lengkap. Bukan hanya berkas gugatan cerai, tetapi juga berkas bukti korupsi, penyalahgunaan dana kantor, dan upaya sabotase oleh Bram. Bukti ini sangat kuat, dan Amara berencana menggunakannya sebagai senjata pamungkas untuk memastikan Bram tidak punya pilihan selain menerima hukumannya. Lala, dengan senyum khasnya, menunjukkan kepada Amara hasil penyadapan komunikasi internal kantor. Ternyata, Bu Laksmi sedang menghubungi beberapa ibu dewan, mencoba menjelek-jelekan Amara dan meminta dukungan untuk mempertahankan Bram. Namun, para ibu dewan itu menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa mereka sudah dihubungi oleh pihak yang lebih tinggi, dan diinstruksikan untuk tidak ikut campur dalam urusan internal kantor cabang. Amara menghela napas. Semua berjalan sesuai rencana. Ia telah menciptakan jurang antara Bram dan sekutu-sekutu lamanya. Mendekati waktu rapat Dewan Luar Biasa,
Bram, Bu Laksmi, dan Sinta kembali ke kantor dengan hati yang menciut. Mereka berharap Dewan akan membatalkan pemecatan Amara dan memohon Amara kembali. Mereka merencanakan drama air mata, di mana mereka akan berpura-pura menyesal di depan semua orang. Saat mereka memasuki ruang rapat, suasana terasa sangat formal dan dingin. Para anggota Dewan duduk dengan wajah serius. Tuan Prabu duduk di kursi paling depan, tampak seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ada kursi kosong di samping Tuan Prabu, yang biasanya diduduki oleh ketua Dewan. Bram berpikir, mungkin Amara akan duduk di sana, sebagai tanda bahwa ia sudah diangkat kembali. Tuan Prabu membuka rapat tanpa basa-basi. Ia berkata bahwa rapat ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuan manajemen lokal dalam mengurus proyek Phoenix. Ia berkata bahwa proyek itu adalah investasi raksasa dari Nyonya Kunci, dan kini, proyek itu terancam gagal karena konflik internal. Tuan Prabu kemudian menginstruksikan pintu ruangan ditutup dan dikunci. Tiba-tiba, Tuan Prabu berkata, "Saya sudah berusaha menghubungi Nyonya Kunci berkali-kali, memohon solusi, memohon pengampunan atas kelalaian saya dan kelalaian Tuan Bram." Bram dan Bu Laksmi tersentak. Mereka saling pandang, penuh harap. Mungkinkah Amara akan datang? Tepat pada momen genting itu, pintu ruang rapat yang terkunci diketuk dari luar. Tuan Prabu terlihat terkejut, sebuah akting sempurna yang sudah ia latih di bawah arahan Amara. Ia memerintahkan staf untuk membuka pintu. Semua mata tertuju ke pintu. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta berdiri dengan tegang, siap melancarkan drama air mata mereka, menyambut kembalinya Amara sang penyelamat yang akan mereka peluk erat. Namun, yang masuk bukanlah Amara yang pucat dan memohon-mohon, melainkan Pak Herman. Pak Herman melangkah masuk dengan setelan jas mahal, diikuti oleh beberapa petugas keamanan berbadan tegap yang sama sekali tidak dikenal oleh Bram dan Bu Laksmi. Pak Herman berdiri di samping Tuan Prabu, dan tersenyum dingin kepada Bram. Pak Herman berkata, "Maafkan saya mengganggu. Nyonya Kunci telah tiba, dan beliau sudah siap untuk mengambil tempat duduk yang seharusnya menjadi miliknya." Bram, Bu Laksmi, dan Sinta hanya bisa menahan napas, menunggu sosok yang mereka yakini adalah investor asing misterius itu masuk. Keheningan di ruang rapat Dewan terasa begitu pekat, seolah udara pun menahan napas. Semua mata terpaku pada pintu yang baru saja terbuka, menunggu sosok Nyonya Kunci yang misterius. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta berdiri kaku. Harapan mereka adalah seorang investor asing yang keras dan berumur, yang mungkin bisa mereka bujuk dengan janji-janji manis. Mereka siap melancarkan sandiwara penyelamatan Bram, asalkan proyek itu selamat. Langkah kaki terdengar perlahan, ritmis, dan penuh percaya diri. Itu bukan langkah kaki yang tergesa-gesa, melainkan langkah kaki seseorang yang tahu bahwa seluruh ruangan adalah miliknya. Sosok itu akhirnya muncul di ambang pintu, dan kemunculannya seketika menghapus semua harapan dan ekspektasi yang ada di benak Bram dan keluarganya. Sosok yang masuk bukanlah wanita asing paruh baya, melainkan Amara. Namun, ini bukanlah Amara yang sama yang mereka hina dan pecat 2 hari lalu. Amara yang ini mengenakan gaun yang lebih dari sekadar mahal, ia mengenakan aura yang tak terbantahkan. Ekspresinya tenang, matanya memancarkan kekuatan yang dingin dan menghakimi. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan kemarahan, hanya otoritas murni. Ia berjalan bukan ke kursi direktur pemasaran, melainkan langsung menuju kursi kosong di samping Tuan Prabu, kursi kehormatan yang selama ini selalu diduduki oleh ketua Dewan. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta terperangah. Mereka tidak bisa berkata-kata. Bu Laksmi adalah yang pertama bereaksi, ia berbisik dengan nada tak percaya. "Amara? Apa-apaan ini? Kenapa dia duduk di sana? Dia dipecat, Bram." Bram sendiri tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya membeku. Ia menatap istrinya, mencoba mencari penjelasan logis. Apakah ini lelucon? Apakah ia kembali diangkat sebagai direktur pemasaran dan mencoba balas dendam kecil? Amara duduk tegak di kursinya, mengabaikan Bram dan keluarganya sepenuhnya, seolah mereka hanyalah perabotan yang tidak penting. Ia menoleh ke Tuan Prabu dan mengangguk kecil, sebuah isyarat yang langsung dipahami Tuan Prabu. Tuan Prabu yang tadinya gemetar, kini terlihat lebih tenang. Ia membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Baik, mari kita lanjutkan rapat Dewan luar biasa ini.
Hadirin sekalian, saya perkenalkan kembali, Amara Salsabila. Beliau adalah orang yang memiliki suara penentu dalam rapat ini. Bram maju selangkah. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia berkata dengan nada tinggi, "Tuan Prabu, Anda pasti bercanda. Amara tidak punya wewenang. Dia dipecat. Saya yang menjalankan proyek ini sekarang." Amara akhirnya menoleh ke Bram. Matanya yang dingin menatap suaminya dengan tatapan kasihan. Amara tidak menjawab Bram. Ia hanya menunjuk ke Pak Herman. Pak Herman berdiri. Suaranya terdengar lantang dan berwibawa di ruangan yang sunyi itu. "Tuan Bram dan Ibu Laksmi, izinkan saya menjelaskan. Saya, Herman Susanto, adalah penasihat hukum dan kuasa penuh dari pemegang saham mayoritas PT Megantara." Pak Herman berhenti sejenak, sengaja membangun ketegangan. Ia lalu melanjutkan, "Pemegang saham mayoritas, yang Anda kenal sebagai Nyonya Kunci, memutuskan untuk mengakhiri anonimitasnya hari ini, demi menyelamatkan perusahaan dari ancaman sabotase internal." Kemudian, Pak Herman menunjuk Amara. "Perkenalkan, Nyonya Kunci, pemilik saham mayoritas perusahaan, adalah Amara Salsabila." Pengumuman itu menciptakan efek kejut yang masif. Para anggota dewan yang selama ini sudah dihubungi Amara dan tahu akan pengumuman ini, hanya mengangguk tenang, tetapi Bram, Bu Laksmi, dan Sinta, serta beberapa anggota dewan yang disuap Bram, seketika kehilangan keseimbangan. Bu Laksmi menjerit kecil, tangannya menutup mulut karena terkejut. Sinta menjatuhkan ponselnya ke lantai. Sementara Bram, wajahnya menjadi seputih kertas. Ia mundur 2 langkah, seolah baru saja disambar petir. Otaknya mencoba memproses fakta yang tidak masuk akal ini. Istrinya, wanita yang selama ini ia remehkan dan anggap bodoh dalam urusan keuangan rumah tangga, adalah bos sejati dari perusahaan tempat ia bekerja. Amara membiarkan keheningan itu berlangsung selama 1 menit penuh, membiarkan fakta itu meresap ke dalam jiwa setiap orang, terutama Bram. Amara kemudian berbicara, suaranya pelan, tetapi setiap suku kata terasa seperti hantaman palu. "Saya harap perkenalan ini sudah cukup jelas. Kini, mari kita bicarakan mengapa Anda di sini, Tuan Bram. Dan mengapa proyek Phoenix terancam gagal total." Bram mencoba memulihkan diri. Ia mencoba menantang, "Tidak mungkin. Kau bohong. Semua ini adalah rekayasa agar kau bisa kembali." Amara tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum dingin dan menunjuk Tuan Prabu. Tuan Prabu langsung mengeluarkan dokumen yang menunjukkan riwayat investasi dari Nyonya Kunci selama 5 tahun terakhir. Tuan Prabu menjelaskan secara rinci bagaimana Amara, sebagai Nyonya Kunci, telah menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan beberapa tahun lalu dan menunjuk dirinya sebagai CEO. Tuan Prabu mengakhiri penjelasannya dengan sebuah permohonan maaf yang tulus kepada Amara, di hadapan semua orang, karena telah ikut terlibat dalam drama pemecatannya, meskipun tanpa sepengetahuannya. Bu Laksmi melihat pengakuan Tuan Prabu dan menyadari bahwa semua ini nyata. Ia mencoba menarik Bram keluar dari ruangan, berbisik panik, "Bram, kita harus pergi. Kita akan bicarakan ini di rumah." Amara menatap Bu Laksmi, dan untuk pertama kalinya, Amara menunjukkan sedikit emosi. "Duduk, Ibu Laksmi. Anda juga memiliki peran penting dalam rapat ini." Amara kemudian mengeluarkan tablet dari tas tangannya. Di layar tablet itu, muncul presentasi. Bukan data pemasaran proyek Phoenix, melainkan data tentang penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Amara berkata, "Saya memecat diri saya sendiri untuk melihat sejauh mana keserakahan kalian. Dan hasilnya, sungguh mengejutkan." Amara memutar rekaman suara. Itu adalah suara Bram, berbicara kepada anggota dewan lain, membicarakan rencana pemecatan Amara dan mengambil alih proyek. Kemudian, muncul rekaman suara Bu Laksmi, yang sedang menghubungi beberapa rekan bisnis, menjelek-jelekan Amara dan mengklaim bahwa ia akan segera menguasai perusahaan. Puncak dari rasa malu itu adalah ketika Amara memutar rekaman CCTV dari ruang rapat ini 2 hari lalu. Rekaman itu menunjukkan Bram, Bu Laksmi, dan Sinta tertawa terbahak-bahak, merayakan pemecatan Amara, dan bagaimana Sinta mengambil cardigan milik Amara. Sinta menjerit malu dan mencoba berlari keluar ruangan, tetapi petugas keamanan yang dibawa Pak Herman berdiri tegak di depan pintu. Bu Laksmi yang sudah tidak punya muka,
Kini hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa semua usahanya sia-sia. Ia mencoba memohon pada Amara, "Amara, Ibu minta maaf. Kami tidak tahu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Bram, untuk anak kami." Amara berdiri. Ia menatap Bu Laksmi dan Bram lurus-lurus. Ia tidak berteriak. Suaranya tetap tenang, tetapi penuh otoritas. Yang terbaik? Yang terbaik untuk Bram adalah mencuri, mengkhianati istrinya, dan berusaha menjual rahasia perusahaan kepada kompetitor. Amara memajukan tabletnya, menampilkan email Bram yang dikirim ke kompetitor, menawarkan data proyek Phoenix jika Amara menolak menyerahkan kunci enkripsi. Bukti pengkhianatan yang tidak terhindarkan. Bram, yang sudah kehilangan semua harga dirinya, ambruk di kursi. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi ia juga kehilangan istri yang ternyata adalah sumber kekuasaannya. Ia mencoba merangkak maju, memegang kaki Amara, dan berkata, "Amara, tolong. Jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya." Inilah momen yang dinanti-nantikan. Amara adalah nyonya kunci, sang pemilik sejati, yang selama ini mereka kira adalah karyawan yang bisa mereka injak-injak. Suasana di ruang rapat dewan telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi formalitas bisnis, yang ada hanyalah drama penghakiman yang disaksikan oleh para eksekutif yang membisu. Bram, Bu Laksmi, dan Sinta terperosok dalam jurang rasa malu yang dalam. Bram masih bersujud di dekat kaki Amara, memohon ampun dengan suara terisak yang tersangkut di tenggorokannya. Bu Laksmi hanya bisa menangis tanpa suara, penyesalan bercampur ketakutan merayap di wajahnya yang tadinya angkuh. Sinta meringkuk di sudut, berharap tanah menelannya hidup-hidup. Amara, sang nyonya kunci, tetap berdiri tegak di samping kursinya, membiarkan suaminya bersujud. Ia tidak menyentuh Bram, tidak memberinya respons apapun. Keheningan Amara jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia ingin Bram merasakan pahitnya kehilangan harga diri di depan banyak orang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Amara menghela napas panjang dan berbalik menghadap anggota dewan. Ia berkata, "Hadirin sekalian, saya harap kalian semua melihat jelas apa yang terjadi hari ini. Loyalitas diuji, dan pengkhianatan terungkap. Ini adalah pelajaran bagi semua orang." Amara kemudian menoleh ke Tuan Prabu, yang juga terlihat sangat khawatir, meskipun ia sudah tahu peran Amara yang sebenarnya. Amara menatap Tuan Prabu dan berkata, "Tuan Prabu, meskipun Anda adalah CEO, kelalaian Anda dalam mengawasi manajemen lokal adalah kesalahan yang fatal. Anda gagal mengenali Bram dan Ibu Laksmi, dan hampir membuat proyek Phoenix, aset terbesar perusahaan, hancur. Apa tindakan Anda untuk menebus kesalahan ini?" Tuan Prabu, dengan sigap, berdiri. Ia menunduk dalam-dalam ke arah Amara, sebuah gestur penghormatan yang tulus dari seorang eksekutif tinggi kepada pemiliknya. Tuan Prabu berkata, "Nyonya Amara, saya mengakui kesalahan saya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya siap menyerahkan surat pengunduran diri saya, dan saya mohon, berikan saya kesempatan untuk membuktikan loyalitas saya dalam membersihkan kekacauan ini sesuai perintah Anda." Amara terdiam sejenak. Ia tahu Tuan Prabu adalah alat yang berguna, dan ia tidak ingin menghancurkan aset yang masih bernilai. "Saya hargai kejujuran Anda, Tuan Prabu," kata Amara. "Saya tidak akan mencabut jabatan Anda. Namun, Anda akan bekerja di bawah pengawasan ketat Pak Herman mulai saat ini. Dan tugas pertama Anda adalah mengeluarkan surat pemecatan tidak terhormat untuk Ibu Laksmi dan saudari ipar saya, Sinta, atas dasar penyalahgunaan aset dan fitnah. Lakukan sekarang." Tuan Prabu tidak menunggu 2 kali. Ia langsung memerintahkan staf hukum yang hadir untuk menyiapkan dokumen itu. Bu Laksmi dan Sinta menjerit protes, tetapi jeritan mereka tenggelam dalam otoritas dingin yang menguar dari sosok Amara. Bu Laksmi berteriak bahwa ia adalah ibu mertua, bahwa Amara tidak punya hati. Amara hanya membalas, "Di ruang dewan ini, saya adalah nyonya kunci. Dan Anda adalah pelaku kejahatan korporat." Setelah urusan Bu Laksmi dan Sinta selesai, Amara mengalihkan perhatiannya kembali kepada Bram yang masih bersujud. Bram mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Ia merangkak mendekati Amara, memeluk betis istrinya. "Amara, sayang tolong,
Jangan pisahkan aku dari ibu dan Sinta. Bram memohon. Aku minta maaf. Aku hanya cemburu. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan melakukan apapun. Amara menarik kakinya perlahan, melepaskan pelukan Bram. Ia memandang suaminya dengan campuran rasa jijik dan penyesalan mendalam. Ia teringat semua tahun yang mereka habiskan bersama, dan betapa cinta itu telah ternoda oleh keserakahan. Tuan Bram, Amara memulai, kembali menggunakan nada formal. Anda tidak hanya mencuri data, Anda juga mencoba menjual rahasia perusahaan kepada kompetitor. Itu adalah pengkhianatan ganda. Bram menggeleng panik. Tidak, aku hanya menggertak. Aku tidak serius. Aku hanya ingin membuatmu takut dan kembali padaku. Amara menatapnya lurus-lurus. Saya sudah tahu kebohongan Anda, Bram. Saya punya semua bukti di sini, katanya sambil menepuk tablet di mejanya. Sebagai nyonya kunci, saya bisa menjebloskan Anda ke penjara atas tuduhan korupsi, sabotase, dan pengkhianatan perusahaan. Ucapan Amara seketika membuat Bram terdiam. Ia tahu, Amara tidak main-main. Ancaman penjara jauh lebih menakutkan daripada kehilangan jabatan. Amara membiarkan ancaman itu meresap. Lalu, ia mengeluarkan selembar amplop lain dari tasnya, yang diberikan oleh Pak Herman. Amplop itu berisi gugatan cerai. Amara meletakkan amplop itu di meja, di dekat Bram. Pilihan ada di tangan Anda, Bram, kata Amara. Anda bisa menandatangani surat cerai ini sekarang, dan saya akan menutup mata terhadap bukti pengkhianatan Anda, meskipun Anda tetap akan dipecat secara tidak terhormat dan kehilangan semua aset. Atau... Amara memberi jeda yang panjang, membuat Bram dan Bu Laksmi menahan napas. Atau Anda menerima hukuman yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang pria sombong seperti Anda. Bram mengangkat kepalanya. Hukuman apa, Amara? Aku akan melakukan apapun, asalkan tidak dipenjara. Amara tersenyum sinis. Anda ingin kekuasaan, bukan? Anda ingin membuktikan bahwa Anda bisa bekerja keras dan sukses di perusahaan ini. Bukan? Baik. Saya tidak akan menceraikan Anda. Saya tidak akan memenjarakan Anda. Tetapi, Anda akan dipecat dari jabatan manajer proyek. Amara menoleh ke Tuan Prabu. Tuan Prabu, siapkan surat keputusan. Bram tidak dipecat total dari perusahaan. Dia dipindah tugaskan. Tugasnya adalah menjadi staf cleaning service di anak perusahaan kita yang paling terpencil, di luar kota. Dia akan bekerja di sana, tanpa jabatan, tanpa wewenang, dan tanpa gaji yang layak, hanya gaji minimum, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Semua gajinya, semua kekayaannya, semua asetnya akan saya sita atas nama perusahaan sebagai kompensasi kerugian moral dan finansial. Dia akan tetap menjadi suami saya, tetapi dia akan bekerja dari nol, tanpa dukungan siapapun, di bawah pengawasan yang ketat. Inilah hukuman bagi keserakahan. Keputusan itu jauh lebih brutal daripada perceraian. Bagi Bram yang sombong dan gila jabatan, dipaksa menjadi staf kebersihan dan kehilangan semua uangnya, sementara istrinya menjadi pemimpin tertinggi yang tak tersentuh, adalah penghinaan seumur hidup. Bram menatap Amara, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bu Laksmi menjerit histeris. Ia memohon Amara untuk tidak melakukan hal keji itu pada putranya. Amara hanya mengabaikannya. Keputusan ada di tangan Anda, Bram. Terima hukuman ini, atau terima surat cerai dan penjara. Pilih sekarang, tuntut Amara. Bram, yang sudah hancur mental, tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Ia takut penjara, dan ia tahu Amara tidak akan mundur. Dengan sisa-sisa harga diri yang hilang, ia mengangguk pasrah. Aku terima, Amara. Aku terima. Bu Laksmi dan Sinta ditarik keluar ruangan oleh petugas keamanan, sementara Bram terpuruk di kursinya. Amara akhirnya mengambil tempat duduk di kursi ketua dewan. Ia melihat Tuan Prabu yang patuh menyiapkan dokumen. Amara tersenyum tipis. Rencana balas dendam telah sempurna. Keputusan Amara di ruang dewan segera dilaksanakan dengan kecepatan militer. Dalam waktu 24 jam, kantor pusat PT Megantara telah dibersihkan dari jejak-jejak pengkhianatan. Bu Laksmi dan Sinta diusir dari rumah mereka dan aset mereka disita,
menghadapi gugatan perdata atas penyalahgunaan dana kantor yang diajukan oleh Pak Herman atas nama perusahaan. Tanpa uang dan tanpa koneksi, mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dalam aib dan penyesalan yang mendalam. Bu Laksmi terus-menerus menuding Bram sebagai penyebab semua kehancuran ini. Sementara itu, Bram harus menghadapi kenyataan pahitnya sendiri. Ia menerima surat mutasi yang sangat merendahkan, dipindah tugaskan sebagai staf kebersihan di sebuah gudang kecil milik anak perusahaan yang jauh di luar kota. Amara menepati janjinya. Bram masih berstatus suami, tetapi kini tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa harga diri. Pagi pertamanya sebagai staf kebersihan adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Bram, yang terbiasa mengenakan setelan jas mahal dan mengendarai mobil mewah, kini harus memakai seragam overall yang kebesaran, memegang sapu, dan membersihkan kamar mandi umum yang kotor. Gajinya dipotong drastis, hanya cukup untuk kebutuhan primernya, dan setiap pengeluaran diawasi ketat oleh sistem yang dikendalikan Amara. Mobil, kartu kredit, dan bahkan ponsel pribadinya disita. Rekan-rekan kerjanya yang baru adalah orang-orang jujur yang bekerja keras, dan mereka tidak mengenalinya sebagai mantan manajer proyek yang sombong. Mereka melihatnya hanya sebagai staf baru yang canggung dan tidak becus. Bram mencoba menelpon Amara berulang kali dari telepon umum gudang, memohon keringanan, memohon agar setidaknya dia diizinkan kembali ke Jakarta. Amara tidak pernah menjawab telepon itu. Ia hanya membalas melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Pak Herman, "Jalani hukumanmu. Jangan coba lari. Setiap pelanggaran akan mengaktifkan gugatan cerai dan berkas penjara." Bram benar-benar sendirian. Rasa sombongnya lenyap, digantikan oleh keputusasaan dan kemarahan. Ia sering melihat bayangan dirinya yang dulu, seorang eksekutif sukses yang dihormati, dan membandingkannya dengan dirinya yang sekarang, seorang pria yang menghabiskan malam dengan tidur di mes karyawan yang sempit. Amara, sebagai nyonya kunci, kini memimpin perusahaan dari kursi ketua dewan. Ia mengurus proyek Phoenix dengan tangan dingin dan berhasil membawanya menuju kesuksesan besar, seperti yang sudah ia rencanakan sejak awal. Lala menjadi kepala keamanan informasi, dan Pak Herman diangkat sebagai wakil CEO, memastikan Bram tidak memiliki celah sedikitpun untuk kembali ke kehidupan lamanya. Amara telah memenangkan segalanya, karir, harga diri, dan kontrol penuh atas nasib para pengkhianatnya. Di satu sisi, Amara merasa puas. Di sisi lain, ia merasakan kehampaan yang aneh. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia kehilangan suaminya, bukan karena perceraian, melainkan karena pergeseran kekuasaan yang drastis. Ia melihat foto pernikahannya di mejanya. Ia tidak lagi melihat cinta, tetapi sebuah ironi pahit dari ambisi dan keserakahan. Hukuman ini, bagi Bram, adalah pembelajaran keras. Bagi Amara, ini adalah awal dari kekuasaan mutlak di atas kehampaan emosional. Waktu berlalu tanpa ampun. 6 bulan telah lewat sejak rapat Dewan Luar Biasa yang mengubah segalanya. Amara kini benar-benar berkuasa sebagai nyonya kunci dan ketua dewan. Proyek Phoenix telah sukses besar, mengukuhkan posisinya sebagai eksekutif bisnis yang jenius. Kantor pusat berjalan dengan tertib di bawah pengawasan ketat Pak Herman dan efisiensi Lala. Kehidupannya dipenuhi dengan pencapaian profesional, tetapi sepi dari kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, kehidupan Bram telah mencapai titik terendah. Pekerjaannya sebagai staf kebersihan di gudang terpencil adalah siksaan fisik dan mental. Ia tidak hanya harus menyapu dan mengepel, tetapi juga harus berhadapan dengan rekan-rekan kerja yang polos namun tidak menghormatinya. Kesombongan Bram yang tersisa perlahan luntur, berganti menjadi keputusasaan. Ia sadar, ia tidak punya masa depan selama Amara tidak mencabut hukuman itu. Ujian terberat Bram datang dari rumah. Bu Laksmi dan Sinta yang hidup dalam kemiskinan, terus-menerus mendesak Bram. Mereka tidak lagi memanggilnya manajer atau penguasa, tetapi hanya pecundang yang tidak bisa menghidupi mereka. Rumah kontrakan mereka kini diambang penggusuran karena Bu Laksmi tidak mampu membayar sewa. Semua harta berharga mereka, termasuk perhiasan yang selalu dibanggakan Bu Laksmi, sudah dijual murah. Suatu malam, Bu Laksmi menelepon Bram dari telepon umum, suaranya putus asa. Ia bukan memohon pengampunan kepada Bram, melainkan menuntut agar Bram segera menghubungi Amara dan memaksanya untuk melepaskan aset keluarga yang disita. Bu Laksmi berkata,
Ia tidak tahan lagi hidup seperti ini, bahwa ia siap bersujud di kaki Amara asalkan bisa kembali ke kemewahan. Bu Laksmi tidak menyesali perbuatannya, ia hanya menyesali konsekuensinya. Bram menolak. Ia berkata pada ibunya bahwa Amara tidak akan mau mendengar. Bram sudah sering mencoba menghubungi Amara melalui email dan Lala, tetapi hanya mendapat balasan dingin dari Pak Herman yang mengingatkannya untuk fokus pada tugasnya. Bram tahu, Amara tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Namun, desakan Bu Laksmi dan ancaman penggusuran membuat Bram akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa meskipun Amara sudah memberikan hukuman yang menyakitkan, Amara tetaplah seorang istri yang dulunya mencintainya. Bram memutuskan untuk melakukan perjalanan yang menyakitkan. Ia mengambil cuti 1 hari, menggunakan sisa uang gajinya yang minim, dan menempuh perjalanan panjang menggunakan bus umum kembali ke Jakarta, menuju kantor pusat PT Megantara, tempat ia pernah berkuasa. Bram tiba di gedung megah itu dengan penampilan yang sangat berbeda. Wajahnya kuyu, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya beraroma keringat mes karyawan. Ia tidak berani masuk melalui pintu utama. Ia menunggu di lobi samping, tempat karyawan rendahan biasa lalu lalang, berharap bisa bertemu Amara secara kebetulan. Setelah berjam-jam menunggu dengan perasaan dipermalukan setiap kali karyawan lama melihatnya dengan tatapan kasihan, akhirnya Bram melihat Lala. Lala, sahabat Amara, kini terlihat jauh lebih percaya diri dengan posisinya sebagai kepala keamanan informasi. Lala melewati lobi, berbicara melalui AirPage dengan ekspresi serius. Bram segera menghadang Lala. Ia memohon, suaranya serak. Ia memohon agar Lala menyampaikan pesannya kepada Amara, menjelaskan situasi ibunya, dan memohon agar Amara melepaskan sedikit saja uang yang disita untuk menyelamatkan Bu Laksmi dan Sinta dari kehancuran total. Lala menghentikan langkahnya. Ia menatap Bram dari atas ke bawah, tanpa emosi. Lala berkata bahwa ia tidak memiliki hak untuk mencampuri keputusan Nyonya Kunci. Lala berkata bahwa ia tahu persis betapa menderitanya Bu Laksmi dan Sinta, tetapi itu adalah buah dari keserakahan mereka sendiri. Lala menjelaskan bahwa Amara telah membayar mahal untuk memenangkan kembali perusahaannya, dan tidak ada negosiasi untuk hukuman yang telah ditetapkan. Bram mencoba memohon lagi, menyalahkan ibu dan adiknya, mengatakan bahwa ia hanyalah korban dari hasutan. Lala hanya menggelengkan kepala. Lala mengingatkan Bram, bahwa Bram sendiri yang menandatangani persetujuan untuk menerima hukuman itu di ruang dewan, sebagai ganti kebebasannya dari penjara. Sebelum pergi, Lala memberikan sebuah pukulan terakhir yang menyakitkan. Lala berkata, Amara tidak akan pernah membiarkanmu atau keluargamu kembali ke kehidupan lama kalian. Kamu sudah memilih hukumanmu, Bram. Dan bagi kami, Amara, Nyonya Kunci perusahaan, telah menemukan kebahagiaannya. Hiduplah dalam penyesalanmu. Lala kemudian berbalik dan meninggalkan Bram sendirian di lobi. Bram tersentak, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bahkan harapan terakhirnya untuk mendapatkan belas kasihan. Permintaan bantuan yang ia ajukan tidak hanya ditolak, tetapi juga direspons dengan penegasan bahwa Amara telah bahagia dengan kekuasaannya. Bram menunduk, menangis dalam diam. Ia tahu, tidak ada jalan kembali dari kehancuran ini. Kepulangan Bram ke gudang terpencil setelah ditolak mentah-mentah oleh Lala di kantor pusat adalah pukulan telak. Ia tidak hanya gagal mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga harus menghadapi Bu Laksmi dan Sinta yang histeris dan menuduhnya tidak becus. Bu Laksmi bahkan mengancam akan pergi ke kantor Amara sendiri untuk membuat keributan. Namun, sesuatu telah berubah dalam diri Bram. Penolakan Lala, tatapan dingin para karyawan lama, dan penegasan bahwa Amara kini adalah Nyonya Kunci yang bahagia, akhirnya menembus dinding kesombongannya. Bram sadar, ia tidak bisa lagi menyalahkan ibu dan adiknya. Dia adalah pembuat keputusan yang menandatangani persetujuan hukuman itu. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan toilet gudang yang kotor, Bram melihat pantulan dirinya di cermin yang buram. Ia melihat seorang pria yang hancur, bukan hanya secara finansial, tetapi juga moral. Ia mengingat kembali momen-momen kecil ketika Amara berusaha mengajaknya berdiskusi tentang pekerjaan, dan ia selalu memotongnya dengan angkuh. Ia mengingat Bu Laksmi yang selalu memuji kesuksesannya yang semu, dan bagaimana ia menikmati perasaan superior itu. Pada saat itu, Bram mencapai titik terendah. Ia tidak lagi marah pada Amara,
ia marah pada dirinya sendiri. Penyesalan yang sesungguhnya akhirnya datang. Bukan penyesalan karena kehilangan uang, melainkan penyesalan karena telah menghancurkan cinta dan kesempatan emas yang diberikan oleh istrinya, yang ternyata adalah seorang wanita luar biasa, Nyonya Kunci yang jenius. Bram memutuskan untuk mengakhiri drama ini. Ia tahu ia tidak bisa kembali kepada Amara, tetapi ia harus membersihkan hatinya. Ia kembali menghubungi Bu Laksmi dan Sinta, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk menyatakan bahwa ia sudah lelah. Bram berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan meminta apapun lagi dari Amara. Ia berkata bahwa semua penderitaan ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima, dan ia tidak akan lagi menjadi budak bagi keserakahan mereka. Bu Laksmi dan Sinta marah besar, tetapi Bram menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bram mengambil kendali atas dirinya sendiri, meskipun kendali itu hanya berarti menerima penderitaan. Ia memilih untuk menjalani hukuman sebagai staf kebersihan dengan martabat, sebagai penebusan dosa kepada Amara dan kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Amara melalui Pak Herman, mendapat laporan tentang perubahan perilaku Bram yang drastis. Ia tahu Bram akhirnya menyentuh dasar penyesalan yang sesungguhnya. Amara merasa sedikit lega, tetapi ia tidak mencabut hukuman itu. Ia tahu, Bram harus menyelesaikan penebusannya sendiri. Amara tetap teguh di tahtanya sebagai Nyonya Kunci, menunggu waktu yang tepat untuk menentukan akhir yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak Bram memulai penebusan dosanya sebagai staf kebersihan. Dalam setahun itu, Amara telah mencapai puncak yang tidak terbayangkan. PT Megantara, di bawah kepemimpinan Nyonya Kunci, berkembang pesat dan mendominasi pasar. Amara tidak hanya menjadi pengusaha sukses, ia menjadi ikon otoritas dan kecerdasan, dikelilingi oleh loyalitas absolut dari Pak Herman dan Lala. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kekuasaannya, bebas dari intrik dan pengkhianatan. Sementara itu, Bram, meski masih bekerja di gudang, telah berubah total. Ia tidak lagi mengeluh atau mencoba menghubungi Amara untuk meminta bantuan. Ia menerima nasibnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan membantu rekan-rekannya yang lain. Kerajinan dan kerendahan hatinya yang baru menarik perhatian seorang manajer HRD yang berkunjung. Manajer itu, tanpa mengetahui latar belakang Bram yang kelam, merekomendasikan Bram untuk dipindahkan ke divisi logistik karena kinerjanya yang baik. Pesan tentang perubahan Bram ini, tentu saja, sampai ke meja Amara melalui laporan Pak Herman. Amara membaca laporan itu dengan tenang. Ia melihat Bram kini bukan lagi pria sombong yang ia nikahi, melainkan seseorang yang telah belajar dari kesalahan. Hukuman itu telah berhasil. Sore itu, Amara melakukan kunjungan mendadak ke gudang terpencil tersebut. Ia datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa Pak Herman. Ia menemukan Bram sedang duduk di mes, membaca buku tentang manajemen logistik yang ia pinjam dari perpustakaan kecil gudang. Bram mendongak dan melihat Amara. Bram terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau marah, hanya kesedihan dan penyesalan yang tulus. Ia berdiri dan menunduk hormat. Bram tidak memohon, ia hanya berkata, "Amara, aku tidak meminta keringanan. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku menghancurkan kepercayaan dan cintamu karena kesombongan. Aku menerima hukuman ini. Kau adalah wanita yang luar biasa, Nyonya Kunci sejati." Amara mendengarkan. Ia melihat kejujuran di mata Bram, sesuatu yang sudah lama hilang. Amara tidak membalas permohonan maafnya. Ia hanya menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu berisi surat keputusan baru. Bram membukanya dengan tangan gemetar. Surat itu bukan surat cerai, melainkan surat penugasan baru. Amara, sebagai Nyonya Kunci, telah mencabut hukuman Bram. Bram diangkat kembali, tetapi bukan sebagai manajer proyek. Ia ditugaskan sebagai manajer kantor cabang di daerah terpencil lain, dengan tanggung jawab yang lebih kecil dan gaji yang setara dengan posisi manajer menengah, posisi yang sangat jauh di bawah Amara, tetapi jauh lebih baik daripada menjadi staf kebersihan. Surat itu juga menyatakan bahwa kendali keuangan tetap berada di tangan Amara, dan ia tidak boleh lagi berhubungan dengan Bu Laksmi atau Sinta. Amara menatapnya dengan tatapan terakhir penuh arti. "Saya tidak mencabut hukumanmu, Bram. Saya hanya mengubah bentuknya."
Ini adalah kesempatan keduamu untuk membuktikan dirimu, tetapi di bawah kendali penuhku. Anda akan tetap menjadi suami saya. Tetapi ingat, saya adalah Nyonya Kunci. Di rumah, di kantor, dimanapun. Anda tidak lagi memiliki kekuasaan atas aset atau keputusan. Jika Anda berani mengulangi kesalahan sekecil apapun, berkas gugatan cerai dan pidana itu akan segera diaktifkan. Bram menunduk, menerima keputusan itu dengan pasrah. Ia tahu, ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Kesempatan untuk membangun kembali martabatnya dan tetap berada dalam orbit kehidupan Amara. Amara kemudian berbalik dan meninggalkan Bram di gudang itu. Amara kembali ke tahtanya, kebahagiaan menyelimutinya. Nyonya Kunci telah mengukuhkan kekuasaannya, membersihkan pengkhianatan, dan menemukan kedamaian dalam kontrol mutlak. Bram dan keluarganya yang tamak telah menerima nasib buruk mereka. Bram di bawah pengawasan ketat, sementara Bu Laksmi dan Sinta hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang terlambat. Amara telah memenangkan tahta dan mahkota, memulai babak baru hidupnya sebagai ratu yang berkuasa penuh. Kekuasaan sejati bukanlah tentang jabatan atau harta yang terlihat, melainkan tentang kecerdasan dan kontrol diri. Keserakahan dan pengkhianatan tidak hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga menjatuhkan harga diri Anda sendiri ke titik yang paling rendah.